Iya. Haleluya. Haleluya. Kita langsung saja membuka Alkitab kita. Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Saya akan baca ayat 44. Kalau kecil memang dia punya tulisan kacamata sudah. Awas. Dengarkan firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Baru kali ini dapat bisikan langsung dari Ibu Koordinator, bukan bisikan Roh Kudus, bahwa hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda, dia punya cita-cita untuk kepingin mengubah dunia. Ternyata mengubah dunia tidak mudah. Tidak seperti dia cita-citakan. Gagal cita-cita itu. Maka dia turunkan lagi satu level. Mau mengubah bangsa. Gagal juga. Dia turunkan lagi lebih kecil. Mau mengubah suku. Gagal juga. Paling terakhir, dia kepingin mau mengubah keluarga. Tidak terasa usia semakin lanjut. Akhirnya jatuh sakit, terbaring di ranjang pesakitan. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Menyesal. Akhirnya tercetus dari mulut dia berkata, coba kalau dari dulu saya mengubah diri saya sendiri terlebih dahulu, baru saya mengubah dunia, mengubah bangsa, suku, keluarga. Tapi sudah terlambat. Hari ini kita belum terlambat. Amin. Amin. Sampai kapanpun kita percaya kalau Tuhan kehendaki kita masih hidup, kita yakin kita belum terlambat. Kita akan tidak terlambat dan kita terus berkarya di dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ambil dari pengalaman pemuda ini. Oleh sebab itu, kalau kita kepingin melihat ada perubahan dalam pelayanan kita, mulai dari diri kita sendiri. Amin. Kita tidak memulai dari orang lain. Kita mulai dari diri kita. Seperti apa nanti Tuhan lakukan mujizatnya, karena mulai dari kita untuk mau berubah. Mungkin kita tidak bisa memberi perubahan kepada orang secara aktif, setidak-tidaknya secara pasif. Bagaimana secara pasif? Kalau kita tidak bisa menasihati orang lain, jangan kita membuat orang lain susah. Amin. Kalau kita tidak bisa memberikan semangat kepada orang lain, jangan membatasi semangat dia. Setidak-tidaknya kalau kita tidak dapat menolong orang lain, jangan merongrong. Kalau tidak dapat memberi, jangan melarang orang lain untuk memberi. Haleluya. Maka kesempatan hari ini, di dalam doa kita bersama, kita ikut cara Tuhan berdoa. Amin. Ya, Tuhan adalah kesenangannya untuk berdoa.
Kita tahu Yesus kalau dia berdoa itu bukan seperti gaya kita. Nanti ada undangan baru kita berdoa. Belum tentu kita di rumah berdoa. Mulai dari saya dulu, saya harus menyatakan hal ini. Saya tidak bilang orang lain. Terkadang tersita waktu kita untuk berdoa karena di tangan kita HP. Apalagi kalau lihat Dracin CEO 25 tahun menyamar jadi orang miskin. Ibu Debbie bilang, kita dukung itu perempuan kasih tinggal pada 25 tahun. Kaya raya kok dia jadi miskin. Kalau cuma 2 tahun mungkin biar dong. Baru kita menyatakan saya sebetulnya CEO. Ini 25 tahun istri suka buru pulang. Istri suka buru lari. Tidak tahan menderita 25 tahun ini cerita. Ternyata dongeng semua kan cerita seperti itu. Haleluya. Nah, kita mengambil cara Yesus berdoa. Amin. Ya. Jadi kesukaannya adalah berdoa. Amin. Karena dari umur 12 tahun kesukaan Yesus itu suka duduk di bait Allah di Yerusalem. Amin. Ini bukan sekedar hobi, tetapi itu memang sifat Yesus. Itu hidupnya yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Maka dia selalu berdoa. Dalam bacaan kita ayat 44 ini, sekali lagi saya akan baca. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tangan. Mungkin banyak hamba-hamba Tuhan telah membahas tentang peluh Yesus. Keringatnya berubah jadi darah. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan yang sering ziarah ke Holy Land, dan satu tempat yang sering mereka kunjungi adalah Taman Getsemani. Ya. Dan mereka langsung melihat di Taman Getsemani itu ada batu, katanya menurut mereka. Karena saya belum pernah ke sana. Pasti kesana. Amin. Pasti amin. Amin. Asal jangan kurang berdoa. Iya. Dan di Taman Getsemani itu ada banyak pohon yang disebut pohon zaitun. Dan pohon zaitun sampai hari ini, dari 2000 lebih tahun yang lalu, di saat Yesus berdoa pada waktu itu, pohon zaitun itu sudah ada. Sampai hari ini pohon zaitun itu masih hidup. Mungkin orang berpikir bahwa jenis pohon zaitun itu memang dia bisa bertahan sampai ribuan tahun. Tapi pada kenyataan di daerah-daerah lain, banyak pohon zaitun sudah mati. Hanya di Taman Getsemani. Kenapa? Rupanya ada formulasi, ada pupuk, tidak perlu difermentasi. Darah Yesus yang keluar dari tubuhnya itu yang menetes menjadi pupuk. Semua tanah di daerah itu menjadi subur. Amin. Ingat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu waktu di dalam kitab Kejadian pasal 2, di sana bicara tentang kutub.
Tuhan kepada ular ketika dia memperdaya perempuan. Tuhan bertanya kepada kepada Adam, kenapa engkau makan buah pengetahuan dan baik? Adam lemparkan kepada Hawa, perempuan yang engkau ciptakan bagi aku. Setelah tanya kepada perempuan, kenapa engkau telah melakukan itu? Rupanya Adam tidak bisa bertanggung jawab terhadap istrinya. Begitu istrinya juga, dia tidak bisa bertanggung jawab dalam dirinya. Dia lemparkan ular tua, musuh jahanam. Ada satu lagu yang terbaru saya rilis, itu saya nyanyikan di pasca terpadu Kota Bitung kemarin di GOR. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan si jahat, si iblis, musuh jahanam. Bagus sekali itu lagu. Iya. Jadi memang kalau menyanyi lagu itu sepertinya iblis dipermalukan. Sudah musuh jahanam, baru ular tua musuh kita. Ayo maju menyerang, jangan mundur menyerah kalah. Kita kan pasti menang karena dalam namanya Tuhan Yesus. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, lalu kutuk Tuhan kepada ular sehingga dia makan dari debu. Mungkin tadinya, bukan mungkin, karena firman Tuhan bilang sekarang dia menjalar, kakinya sudah dicabut oleh Tuhan semua, dia menjalar. Ya. Lalu sanksi bagi Adam dan Hawa itu bahwa laki-laki akan berpeluh untuk mencari nafkah. Ya. Jadi kalau nyandak berkeringat, nyandak mau makan. Amin. Sekarang banyak nanti makan baru berkeringat. Kalau kerja nyandak berkeringat. Kalau Adam dia keringat dulu, baru dia dapat makan. Ya. Karena semak duri, konsekuensi sudah bersalah di hadapan Tuhan. Jadi semak duri itu ketika Yesus datang ke bumi, makanya dengan peluh darahnya itu yang menetes ke tanah, sehingga kita tidak lagi berpeluh istilahnya dalam rohani, kita sudah diperkaya di dalam Dia. Tadinya kita miskin karena sanksi, konsekuensi yang kita lakukan, yang kita bersalah di depan Tuhan, kita harus dapat konsekuensinya. Untuk sanksi besar kita harus berkeringat. Artinya hidup susah. Makanya dengan kesusahan kita, Yesus datang. Dengan peluhnya itu menetes ke bumi, sehingga peluh itu sudah diganti oleh Tuhan. Amen. Ketika dia berdoa di taman Getsemani. Amin. Jadi luar biasa. Kalau Tuhan kehendaki kita akan sampai di sana, saya minta coba kita buktikan, kita survei itu pohon zaitun di sana. Apakah benar sudah 3000 lebih tahun yang lalu sampai hari ini masih hidup? Dan kenyataan memang hidup. Di tempat-tempat lain sudah pada mati banyak. Tapi kenapa di situ? Karena ada formulasi. Amen. Ada berkat Tuhan, darahnya menjadi kehidupan. Makanya Israel sampai hari ini masalah pertanian mereka
itu membumi, dikenal di seluruh dunia, ya, kaya. Itu semua tanaman, tumbuh-tumbuhan itu hidup, di bawahnya itu berbatuan, tapi cara irigasi, istilahnya teknologi tetes, ilmu itu yang membuat Israel pertaniannya luar biasa. Coba kita lihat bahwa waktu itu Yesus dalam keadaan yang ketakutan, ya. Secara fisik manusia, dan memang 100% manusia, dia mengalami rasa sakit, tapi dia bukan penyakitan. Dia merasa kemiskinan, tetapi dia bukan miskin. Boleh bilang amin? Itulah sebabnya dia, Alkitab berkata, merasa takut. Tiba-tiba ada seorang malaikat turun dari sorga, menampakkan diri kepadanya, memberikan kekuatan kepada dia. Haleluya. Kalau Yesus bisa mengalami perasaan takut dan seperti tidak kuat, apatah lagi kita. Cuma kita kadangkala paling takut sama istri. Saya ini seorang olahragawan. Dari masa muda saya itu boleh terbang saya. Iya, sampai sekarang juga masih, kalau umur berapa? 30 tahun, Pak. Oh, siapa yang 30-an di sini? Kalau 30-an masih lome-lome, kita banting-banting. Nah, coba bercanda. Tapi kalau dengar suara istri sudah langsung. Haleluya, luar biasa. Apalagi dapat istri orang terkuat di, wanita yang terkuat di dunia. Puji Tuhan. Ya. Nah, inilah akhirnya malaikat memberikan kekuatan kepada dia. Ya, dia kuat. Sampai hampir dia tidak sanggup menghadapi penderitaan. Karena penderitaan yang dia alami itu dimulai sejak dari taman Getsemani, ya, sampai akhirnya di kayu salib. Itu penderitaan yang sangat hebat. Kalau kita pun mengalami penderitaan, tentunya tidak seperti itu. Asitoh kita terkadang bisa gagal. Tapi Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Pernah dia disodorkan untuk anggur campur asam. Dia menolak. Kenapa dia menolak? Banyak menafsirkan karena memang sejak dari taman Getsemani itu darah tidak sedikit keluar. Sudah dicambuk, sudah ditonjok, dipukul secara manusia. Berapa liter darah manusia bisa cepat habis, mengakibatkan kematian. Tapi Yesus begitu berdarah-darah. Nah, ada rasa, sepertinya ada rasa sosial, kemanusiaan. Rupanya dengan penderitaan darah yang begitu banyak, sepertinya tidak mampu lagi. Dia coba disodorkan anggur campur asam. Dia menolak. Kalau seandainya dia minum anggur itu, mungkin dia bisa merasakan kurang rasa sakit lagi. Menurut mereka, para ahli peneliti kitab ini,
kenapa air anggur asam itu ada anestesi, ya, ada campuran, ada biusnya di sana untuk supaya mengurangi penderitaan dia. Tetapi Tuhan tidak ambil itu. Amin. Dia tidak, dan dia menolak itu karena dia lakukan itu benar-benar karena dia menderita supaya kita orang selamat. Haleluya. Jadi kesempatan ini ingat selalu penderitaan, ingat selalu kasihnya. Dan kalau merenungkan kasih Tuhan, maka kita seperti hari ini. Mungkin tidak hanya di sini saja kita berdoa, di gereja kita masing-masing. Karena itu merupakan kesukaan Yesus, dan biarlah itu juga menjadi kesukaan kita. Puji Tuhan, kita berdoa dan kita mohon, minta supaya Tuhan akan memberkati doa kita siang hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.